Ali Sayyidina Muhammad. Rasa terima kasih pun saya ucapkan pada pendengar saya pada hari ini yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya berbicara di depan ini. Baik, jadi pada hari ini saya akan membahas satu tema yang mungkin sudah familiar di telinga kita, yaitu adalah tentang demokrasi OSIS. Sudah familiar? Nah, jadi sebelum kita masuk nih ke demokrasi OSIS itu apa, kita harus tahu apa sih arti dari demokrasi itu tersendiri. Jadi kalau secara umum ya, demokrasi itu bisa diartikan sebagai suatu sistem ketatanegaraan yang mengutamakan nilai kebersamaan, nilai demokrasinya, dan juga tentang musyawarah. Jadi setiap pengambilan keputusan dan juga pemilihan ketua itu dimilih dengan sistem voting ataupun dengan sistem diskusi yang sederhana. Nah, jadi kalau misalkan nih kita melihat dari pengertian tadi, mungkin kita berpikir gitu ya, kalau demokrasi itu sesuatu yang rumit gitu, mungkin nggak cocok buat kita yang masih siswi ini ya. Nah, padahal sebenarnya esensi dari demokrasi tersendiri itu ada di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya di demokrasi OSIS. Jadi OSIS itu adalah suatu organisasi ya, yang merupakan perwujudan dari miniatur pemerintahan yang melatih tentang kepemimpinan di jiwa siswa. Selain itu mungkin kita bisa lihat nih, apa sih arti dari demokrasi itu? Di sana kita bisa belajar untuk berbicara tanpa menyinggung. Jadi setiap kita berbicara gitu ya, mengutarakan pendapat, kita itu harus mengutarakan dengan cara yang benar dan juga sesuai dengan etika. Jadi nggak bisa nih, kita mengutarakan pendapat tapi tidak menghormati pendapat yang lain, itu tidak boleh. Nah, lalu ada lagi mendengar tanpa menghakimi. Jadi kita mendengar tuh ya emang benar-benar untuk menghargai, bukan hanya sekedar sebuah formalitas. Lalu ada lagi itu memilih tanpa dipaksa. Jadi setiap pemilihan OSIS ya, tidak ada paksaan bagi para siswa untuk memilih suatu paslon. Jadi tergantung kita sendiri, kita mau memilihnya seperti apa, mau pilih yang mana, ya terserah kita. Nah, lalu ada lagi menghargai perbedaan pendapat. Ini salah satu poin yang paling penting. Karena terkadang suatu keegoisan itu malah membuat kita malah jadi egois dan pokoknya pendapat kita yang benar. Padahal sebenarnya nggak harusnya seperti itu. Pendapat itu sifatnya subjektif, jadi bukan objektif. Nah, lalu ada lagi nih. Demokrasi OSIS itu bukan hanya seremonial. Ini nih melatih di masa depan. Salah satunya adalah melatih kejujuran. Jadi dengan kita berdemokrasi ini di OSIS ya, kita tuh jadi berlatih untuk jujur. Kita berpendapat, kita melihat sesuatu itu dengan sebuah kejujuran, bukan hanya sekedar untuk cari muka. Lalu ada lagi melatih keberanian, dan ini benar. Contohnya saya ikut OSIS. Dulu sebelum saya masuk OSIS, saya tuh orangnya penakut. Saya takut sekali untuk berbicara di depan umum. Tapi setelah saya masuk OSIS, saya belajar demokrasi. Akhirnya saya bisa hadir di sini dan bisa berbicara di depan kalian semuanya. Lalu selain itu, demokrasi OSIS itu melatih kepemimpinan masa depan. Maksudnya apa nih? Karena di nilai demokrasi itu ya, itu ada banyak bidang-bidangnya gitu. Nah, salah satunya itu adalah kita berlatih berpendapat. Dan berlatih berpendapat itu sangat penting di pekerjaan. Misal kita udah kerja nanti gitu ya. Nah, misal dalam rapat, itu pasti kalau kita mengutarakan pendapat, kita akan dilirik oleh atasan kita gitu. Lalu ada lagi ketika kita menganalisis visi misi, lalu menyampaikan kritik, itu sebenarnya kita sedang mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin masa depan. Jadi bukan sekedar aktivitas seremonial, tapi pendidikan karakter, pendidikan keberanian, dan juga pendidikan masa depan. Jadi keren ya kalau kita berdemokrasi. Selain itu, kita juga nih harus tahu gimana sih caranya kita mewujudkan demokrasi yang sehat. Karena terkadang nih, ada seorang gitu ya, dia mau berdemokrasi tapi egois. Dia mau ya cuma pendapat dia sendiri aja gitu yang di akses saya gitu sama atasannya. Nah, tapi bagaimana cara berdemokrasi yang sehat? Yaitu adalah dengan menggunakan hak pilih dengan bijak. Jadi ketika kita sedang pemilihan ketua OSIS nih, kita nggak boleh memilih suatu paslon itu hanya karena popularitasnya. Kita harus melihat programnya, visi-misinya, harus kita benar-benar nilai. Kenapa? Karena ketua OSIS itu adalah yang memimpin sekolah kita. Kalau ibaratnya sekolah adalah suatu kapal, maka OSIS adalah kemudinya. Kenapa? Karena OSIS yang menjalankan seluruh aktivitas di sekolah. Nah, lalu ada lagi berani menyampaikan pendapat. Ini yang berhubungan ya masih sama yang di belakang tadi.